muncul mengucapkan dua kalimat syahadat. Hmm. Apa itu syahadat? Gitulah Hmm. berangsur-angsur kok. Terus? Berangsur-angsur artikel-artikel itu ditampilkan kepada saya. Terakhir saya berpikir gini, kok ini yang masuk akal? Gitu loh. Akhirnya habis waktunya saya pulang. Tapi saya Hmm. kan nggak punya uang. Besoknya pengen ke Hmm. warnet lagi. Kerjaan Hmm. belum ada. Kan Hmm. gitu. Kerjalah saya bangunan, dapat saya gaji, kan gitu. Di hari malam minggunya saya ke warnet. Hmm. Sampai jam 2 jam 3 pagi. Belajar Masuklah lagi. saya ke dalam artikel perdebatan. Oke. Tapi artikel dia kok. Hmm. Berupa artikel dia. Alhamdulillah bisa bertemu walaupun lewat online ya. Sebenarnya kita pengennya offline, tapi mungkin insya Allah lain waktu dengan Bang Farouk Sianipar. Masya Allah, beliau juga orang Sumatera Utara, katanya tinggal di Medan ya, Masya Allah. Dan dia juga aktif di TikTok. Saya yakin banyak penonton channel Donitan yang sudah tahu atau sudah kenal dengan Bang Farouk ini ya. Assalamualaikum Bang Farouk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Masya Allah, Alhamdulillah kita bisa ketemu online ya Bang ya. alhamdulillah. Loh, saya kalau nonton di TikTok kenapa ada jenggotnya? Ini jenggotnya kenapa dibuang? Itu efeknya kok, itu efek Oh, yang di efek. TikTok. Masya Allah. Bang Farouk tinggalnya di kota Medan, betul? Iya, di kota Medan kok. Oke, boleh boleh ini Bang, apa namanya? Pekerjaannya sekarang apa? Saya security, saya sama Hmm, security di ini apa namanya di apa? di rumah sakit. Oh, rumah sakit. Oke. Bang Farouk ini kan masuk Islamnya tahun berapa, Bang? Saya syahadat di tahun 2012. Oh, 12 berarti duluan 2 tahun dari saya, malah saya 2014, Bang Farouk 2012. 2012. Wah, berarti Bang Farouk lebih senior dari saya berarti harusnya. Harusnya, Iya. tapi ilmunya lebih senior kau Ah, lagi enggak, kan. sama aja, sama aja. Bang Farouk dulu Allah. saya di mana? Di masjid, di masjid. Saya syahadat di rumah, Di rumah siapa? di rumah teman. Oh, yang mensyahadatkan temannya. Enggak, yang mensyahadatkan orang KUA. KUA. Oke. Iya, orang KUA. Orang KUA disyahadatkan di rumah teman. Terus dapat Iya, sertifikatnya berarti. iya, dapat sertifikatnya. Dapat. Alhamdulillah. 2012 bulan apa, Bang? Ingat. Tanggal 10 bulan 10 2012. Oh, milih tanggal rupanya ya. Enggak Oh, milih. enggak. Enggak. Itu pilihan dari teman saya. Oke. Saya pikir milih tanggal kayak Ternyata orang sesar. Saya pilih 10 10 sekian gitu. enggak. Enggak ya. Ternyata dia bikin seperti itu supaya saya mudah dapat sertifikat. Oke. Makanya dia undang orang KUA-nya langsung. Oke. Nah, Dan itu sudah nih. jadi kesepakatan kami. Saya bilang Oh, sama dia, dia kan tahu keluarga saya. ah, Bukan saya muslim, saya bilang kesepakatannya. Tapi ketika aku syahadat, hmm. satupun keluargaku atau siapapun jangan ada yang kasih tahu, saya bilang. Oh, jadi waktu syahadat keluarganya nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Saya dua Oke. tahun Islam barulah mak saya tahu. Berapa tahun? 2 tahun Setelah 2 tahun baru orang tuanya tahu. baru orang tua tahu. Oke. Nah, sebelum sebelum kita cerita tentang keluarga ya, saya pengen dengar dulu nih, Bang Farouk ini kan orang pintar. Masya Bagaimana Allah. ceritanya bisa masuk Islam? Jadi semua itu bermula di waktu tahun 2008-2009 kok. Hmm, Jadi saya dulu bekerja di sebuah instansi hmm, kepolisian. Nah, waktu remaja saya di situ, ya, setelah saya tamat sekolah, saya bekerja di situ. Karena saya tinggal di kota waktu hmm, itu, saya tinggal di kota Medan. Saya kan orang pelosok ini sebenarnya, gitu loh. Saya tinggal di kota hmm, Medan dan saya dari keluarga yang tidak mampu. Tapi alhamdulillah saya dapat pekerjaan yang rezekinya itu lumayan. hmm, Nah, tapi saya tidak bisa bentengi diri saya hmm, dari hiruk pikuknya pergaulan di kota kan. hmm, Nggak usah saya jelaskan lah ya seperti apa. Yang pastinya no drugs, no minuman, no seks bebas gitu hmm, loh. Tapi saya masuk ke tempat itu. hmm, Jadi ada satu momen.
di tahun 2008 atau 2009. Hmm. Ya, saya bukan menceritakan aib ini kok ya. Sebenarnya bukan saya mengingat aib lagi. Jadi suatu ketika saya masuk ke diskotik kok. Hmm. Saya masuk ke diskotik jam setengah 3 pagi. Hmm. Setelah dari KTV, karaokean, saya Hmm. masuk ke diskotik di Kota Medan jam setengah 3 pagi. Begitu saya masuk, padahal bukan kali pertama saya masuk ke diskotik itu. Hmm. Sudah sering saya masuk ke situ. Begitu saya masuk ke situ, dalam pandangan saya lihat orang di situ, joget-joget di situ seperti bertanduk. Hah, bertanduk? Iya, macam bayangan saya membayangkan mereka itu seperti iblis gitu kok. Waduh, terus? Terus tiba-tiba dalam hati saya ada pemahaman begini, ini kenikmatan yang semu, Hmm. kebahagiaan yang semu. Hmm. Setelah dari sini, kami yang ada di sini akan kembali Hmm. kepada hidup, penatnya hidup, persoalannya hidup. Udah, tapi nggak masuk kok. Saya Hmm. duduk dulu di kandang ya, di teman-teman Skuti Medan tahu tuh, kami sewa kandang, di kandang Hmm. duduk. Tiba-tiba saya berpikir gini, mau sampai kapan saya seperti ini? Hmm. Aku akan menikah. Setelah menikah, aku akan punya anak. Punya Hmm. anak kalau umurku panjang, aku punya cucu. Setelah Hmm. itu aku mati. Nah, Hmm. setelah mati aku kemana? Hmm. Kalau kayak gini ya gaya hidupku ya jelas. Aku akan dibakar dalam neraka. Aku akan disiksa. Saya teringat lagi lah kok dengan masa remaja saya ketika Hmm. sekolah, saya aktif di gereja. Hmm. Dan dulu waktu saya di kelas SMP, kelas 1 SMA, saya pernah berjanji sama diri saya. Hmm. Janji saya itu gini, suatu saat nanti akan saya habiskan bacaan Bible ini. Hmm. Saya akan baca Bible. Terakhir di jam 3 lewat, saya izin sama kawan-kawan, saya kembali ke Hmm. kos. Hmm. Karena memang sudah buyar, sudah hampas mau sama saya. Saya rindu sama Bible. Oh. Rindu saya sama Bible. Gitu loh. Aku harus selesaikan bacaan Bibelku. Aku harus dekatkan diriku kepada Tuhan Oh. supaya aku kembali hidup di jalannya Tuhan. Takut akan Tuhan. Hmm. Sudah terlalu jauh hidupku ini seperti ini, kan gitu kok. Hmm. Hingga akhirnya besok subuhnya saya nggak jadi, saya sampai di kos saya ambil barang-barang saya pulang ke rumah orang tua. Oh. Nah, saya tamat SMA langsung ngekos kok. Saya nggak tinggal di rumah orang tua lagi memang. Uh-huh. Udah, saya pergi ke rumah orang tua, saya ambil Bible. Dulu Hmm. saya waktu masih SD dihadiahkan sama paman saya Bible. Oh. Iya, Bible itu terbitan tahun 86 atau 87. Hmm. 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 Nah, saya ambil Bible-nya, saya bilang sama bapak saya, ini Bible ku bawa ke kosku, saya bilang. Hmm. Kenapa kok tiba-tiba bawa Bible? Aku mau baca Bible, saya bilang. Hmm. Nah, hingga akhirnya saya baca Bible itu, waktu itu saya ngeblank. Hmm. Saya nggak mau kerja lagi. Karena saya anggap tempat saya bekerja dulu nggak benar gitu loh, bro. Hmm. Dari apa yang saya dapat di tempat bekerja saya itulah yang membuat saya seperti ini. Hmm. Nah, mulailah saya fokus membaca Bible dari kejadian sampai dengan wahyu. Hmm. Tapi di awal kejadian saya baca muncul pertanyaan dalam hati. Padahal Hmm. sudah kalau kita kejadian satu udah biasa dulu kami baca, bahkan jadi liturgi. Waktu kecil Ya. kan, pada Ya. mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, bumi belum berbentuk dan kosong, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ini Hmm. maaf kok ya, buat teman-teman Kristen juga saya minta maaf. Waktu itu terbayang di kepala saya film Casper. Zakat. Saya terlihat Casper melayang-layang di atas permukaan air. Kok kayak Sebentar, Casper? sebentar. Sebentar, Bang, Ya, sebentar. Ini sebelum Bang Faruk lanjut nih. Bang Faruk dulu waktu masih Kristen gerejanya apa, Bang? saya dua, HKBP dan Pentakosta. Loh, kok bisa dua? Iya, karena saya waktu anak-anak sampai dengan remaja saya habiskan di Pentakosta. Hmm. Karena gini kok, kalau kembali gereja saya cerita lagi nih. Karena Ya, di ya. Pentakosta kok itu ada jajannya kok. Oke. Ya Jadi, maaf ya dari teman-teman kita, saudara kita Chinese, kan nah, itu kan apa supporter terbesar itu. ya, 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 ya. Untuk menarik jemaah, mereka memberikan kita jajan setiap selesai sekolah minggu Oke. kan. Nama Dikasih gerejanya coklat, apa yang atau jajan. Pentakosta itu, Bang? Gimana kok? Nama gerejanya apa? Yang Pentakosta? Gereja Sidang Jemaat Allah. Oh, oke, GSJA. Saya juga dulu Iya, pernah di GSJA, iya. Bang. Iya, pendeta saya Pak Leader tuh. Oke. Terus yang HKBP-nya? Yang HKBP-nya dekat rumah. Oh. Jadi kalau nggak ke gereja dekat rumah, nggak enak gitu ya?
Enggak, akhirnya saya kena tegur sama Oh, sama Pak HKBP. Saya kan akhirnya di kelas 2 SMA Marguru Malua. ah, Nah, Marguru Malua SID kok. Nah, hmm, ketika saya Marguru Malua itu sudah harus putuskan hmm, Pentakosta atau HKBP. Kalau saya oke, tidak Marguru Malua, saya akan dijatuhkan dari HKBP, keluar dari HKBP. Orang tua akan oke, malu kan. Makanya saya ya udah saya tinggalkan Pentakostanya. Saya oke. Marguru Malua jadinya. Oh, jadi akhirnya memilih HKBP. HKBP karena desakan dari orang tua pada masa itu. Ya, 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 ya. Terus, jadi lanjut lagi yang tadi Casper gimana tadi Casper? Ya saya terbayangnya Casper. Setelah itu saya Hmm, berpikir bumi belum berbentuk dan kosong. hmm, Roh Allah melayang-layang di permukaan air. Ternyata materi ini sering dibawa sama teman-teman kan di Apologet. hmm, Dari betul. mana akhirnya? Tapi Ya, belum berbentuk dan kosong. Gitu loh. hmm, Tapi coba baca lagi. Saya baca lah. Hingga saya sampai hmm. ke dalam kitab Imamat 11:7. Oh, ya, Hababi haram. Iya, terkejut Woi. saya. Haram rupanya babi. Itu langsung saya tutup Bible saya kok. Duk, saya tutup Oh, Bible, saya kejar. Saya pulang ke rumah orang tua saya. loh, tapi Saya yang punya bilang, Bang Faruk yang versi 86 atau 87 itu tadi babi atau babi hutan, Bang? oh babi, nggak babi Oh, hutan. belum babi hutan berarti ya? Belum, belum. Loh, kan yang tahun 74 babi hutan. Ini tahun 86-nya malah babi. Babi, nggak babi hutan, babi. Oh, itu Namanya terbitan yang babi. lain bukan, Bang? Ah, itu saya kurang tahu. Udah nggak pernah lagi saya buka Bible-nya. Oke. Karena Terus, terus, setelah terus. saya memutuskan Islam, saya kembalikan Bible-nya. Sampai detik ini nggak Oh, pernah saya sentuh lagi Bible-nya. oke. Terus, Saya terus kembalikan setelah ke Imamat orang tua. 11.7 gimana? Nah, setelah itu saya tutup Bible saya. Saya langsung pulang ke rumah orang tua. Hmm, Seperti orang terkejut, saya bilang sama bapak saya, Bapak tahu nggak? Saya bilang. hmm, Ternyata dalam Bible, dalam Alkitab, saya bilang, hmm, daging babi itu haram loh, saya bilang. hmm, hmm, Siapa yang bilang, kata dia? Di dalam Bible, saya bilang. Saya hmm, buka Bible yang ada di rumah ini, saya bilang. hmm, Ini haram kan? Bapak saya kan nggak mau mikir orangnya. hmm, Ah, semua orang itu makan babinya. Pendeta pun makan babi. Nggak apa-apanya itu, kata dia. Cuman saya pikir, ini bapak saya nggak mau berpikir secara kritis ini. Kan ya, gitu. Enggak, saya nggak ya, perlu nggak apa bapak saya. Tetaplah saya baca dulu Bible saya. Hingga akhirnya sampai di perjanjian baru, hmm, saya dapat pemahaman. hmm, Maaf ya teman-teman Kristen ya. hmm, Waktu itu saya berpikir saya sedih dan kecewa, saya marah. hmm. Ternyata selama ini aku ditipu. Di Ditipu situ apa? saya pemahaman. Ternyata aku ditipu. Yesus bukan Tuhan. Dia Hmm, ada uang utusan. Kan gitu Yohanes 17 nomor 3. Yohanes ya, 8:42, Yohanes 5:37. Datanya semua utusan-utusan. Gitu loh. oh ya, Bahkan betul, dia bertuhan. betul. Tuhannya Yesus itu adalah Bapa. Hmm, Kalau kita baca Bible itu tanpa doktrin dan dogma, Yesus ya Yesus, Bapa ya Bapa. hmm, Bapa lah yang telah mengutus Yesus yang berhak atas sembah. Bukan hmm, Yesus sendiri yang berhak atas sembah. hmm, Berikutnya apa lagi yang saya pahami di situ kok? hmm, Ternyata peribadatan yang kulakukan di Pentakosta maupun di HKBP itu semua buatan manusia. hmm, Kan gitu. Markus 7 hmm, nomor 7 kalau tidak salah. Percuma kau hmm, beribadah kepadaku sementara pengajaran yang kau sampaikan berasal dari manusia. hmm, hmm. Kan gitu kok. Ya, Hingga saya kecewa kan. Ini berarti perihal tentang makanan yang diharamkan. hmm, Dibolehkan oleh Paulus. Kan hmm, gitu. hmm, Bahkan berdasarkan mimpinya Yohanes di Pulau Patmos. Semua hmm, itu di dalam kitab Wahyu yang disampaikan oleh yang dituliskan oleh Yohanes kan gitu. Saya teringat dulu saya punya teman SMA aku. hmm, Saya punya teman STM, dia sudah jadi pendeta di hmm, Jakarta. Kan karena dia pendeta, saya berharap dia memiliki pemahaman Bible. hmm, Gitu loh. Saya telepon dia, kami sempat telepon tentang peristiwa selama sebulan. hmm. Debat sama dia. Dia Oh, Kristen pendeta, saya Kristen. Tapi dia berpegang kepada doktrin, saya berpegang kepada apa yang tertulis dalam Bible. hmm, Perdebatan saya terakhir itu sama dia, saya bilang gini, tentang pengharaman daging babi. hmm, Kan gitu. Dia katakan dengan matinya Yesus di kayu salib, hmm. itu semua sudah dihapuskan. Ternyata dibawa dulu Efesus 2 nomor 15. Ya, tapi kan Kata ajaran dia Paulus kan. itu. Itu kan Nah, saya Paulus. bilang, saya bawakan sama dia di dalam kitab Ulangan. Hmm, Ulangan 33, 4, Ulangan 4, 44. Di hmm. mana hukum Taurat itu diturunkan Tuhan ya Musa kepada Musa untuk Bani Yakub kan gitu. Betul. Ulangan 4 nomor 44 dikatakan itu hukum Taurat dan ketentuannya itu untuk Musa disampaikannya kepada Bani Israel. Hmm, Saya tanya sama dia, namanya Herianto. Toh, yang mengharamkan siapa? Saya bilang dalam perjanjian hmm, lama. Tuhan yang mengutus Musa. Yang membatalkan siapa? hmm, Paulus, kata dia. hmm.
logika kau, saya bilang. Paulus yang manusia membatalkan hukum Tuhan, saya bilang. Masuk akal nggak, saya bilang. Wewenang siapa gitu ya? Gimana kok? Iya, wewenang siapa gitu Paulus gitu ya? Iya. Sampai saya berpikir itu wewenangnya apa? Belum lagi kalau kita bawa panjang lah tuh perdebatan dia. Sampai ke kami kepada KPR 9 kan. Secerita ketika Paulus itu diangkat menjadi rasul. Saya bantah lagi. Gitu loh. Dengan saya baca dalam Bible, Lukas 21 nomor 8, ciri dari si penyesat itu. Dia akan datang memakai namaku dan mengaku aku. Matius 24:23. Saya udah gitu ngomongnya kok. Dia pun terkejut. Jadi pendeta kalah dong ayatnya sama Bang Faruk dong. Nah ini dia. Setelah itu saya jadi pendebat. Oh, itu tahun berapa, Bang? Itu di tahun 2009 menuju tahun 2010. Oh, masih Kristen berarti itu ya? Masih Kristen. Oh, terus? Teman-teman saya waktu itu panggil saya Bibilon. Apa? Bibilon. Apa tuh Bibiron? Bibilon itu sikit-sikit cerita Alkitab, sikit-sikit cerita Alkitab gitu. Oh. Itu saya. Terus? Saya kalau ketemu kawan, saya ajak mereka debat. Contoh lah, saya nggak boleh ke gereja hari Minggu. Separuh saya baca Bible itu saya nggak boleh ke gereja hari Minggu. Terus kalau teman pulang gereja hari Minggu, saya bilang sama dia, siapa yang nyuruh kau ke gereja hari Minggu? Saya bilang. Iya. Yesus, kata dia. Saya senyum-senyum. Kau sama kayak aku ditokohi kau dulu. Yesus, kata dia. Tidak ada perintah Yesus ya? Tidak ada perintah Yesus kan kebaktian hari Minggu kan? Enggak ada. Dia ada, saya bilang. Dari mana kau tahu? Saya bilang, aku sudah baca Bible sampai selesai. Itu 2 kali kok dari Kejadian sampai Wahyu saya selesai bacanya. Yang kedua kali ini kenapa saya ulang lagi baca? Nanti saya sampaikan sama Koko. Kenapa saya ulang baca lagi? Udah, terakhir teman saya itu udah nggak mau debat lagi sama saya. Ya, dia bilang saya ini dikuasai iblis. Terus? Nah, di keluarga pun saya dikatakan dikuasai iblis. Sampai pernah saya dibawa sama bapak saya ke dukun. Ke dukun saya dibawa kok. Orang mau diobati. Karena saya berdebat aja tentang Kristen ini. Saya udah bantah Kristen itu tadi gitu loh kok. Iya. Jadi mereka anggap saya ini dikuasai iblis. Kenapa nggak dibawa ke pendeta, Pak Faruk? Oh, ke pendeta saya pernah. Oh. Berdebat sama pendetanya. Terus? Nanti ke pendetanya saya cerita lagi. Ini kisahnya itu berguru malu kelas 1 SMA. Jadi hingga akhirnya tidak ada lagi lah orang yang mau berbicara sama saya tentang Bible. Terus saya berpikir, siapa Yesus menurut Yesus? Siapa Yesus menurut Bapak? Coba ya. Saya masih ada juga doktrin Yesus Tuhan itu kok. Udah selesai pun masih datang juga itu doktrin itu tadi, Tuhan itu. Tapi saya berpikir gini, kalau dari pandangan manusia yang paling mengenal Yesus itu adalah ibunya yang melahirkan dia. Kan gitu. Hingga saya balik lagi bacaan saya dari Matius. Siapa Yesus menurut Maria yang melahirkannya? Ternyata Maria tidak pernah menuhankan Yesus. Tidak pernah beribadah kepada Yesus. Bahkan dia memperlakukan Yesus sebagaimana seorang ibu mencari anaknya, memperlakukan anaknya. Markus 3 kan, kisah di mana Maria mencari Yesus ketika hilang di bait Allah. Loh, Maria saja tidak menuhankan Yesus. Maria saja tidak beribadah pada Yesus. Fix, dia ini bukan Tuhan. Ini bukan Tuhan, tapi Tuhan itu adalah Bapa yang mengutus Yesus gitu loh. Tapi di tahun 2010 akhir saya hidup udah makan gak makan kok. Hah? Makan gak makan? Iya, di 2011. Karena saya pengangguran. Oh, saya pikir. Tabungan saya udah habis. Oke. Terus? Jadi saya putuskan saya untuk mencari kerja. Kan gitu. Saya tinggalkanlah Bible itu tadi, terlupakan saya ini kok tentang pemahaman mencari Tuhan ini tadi. Terombang-ambing lagi kembali saya dalam tempo 2 tahun. Hingga yang akhirnya kerja itu, yang kerja itu. Iya, hingga akhirnya di tahun 2011 akhir saya mau menemui teman mau cari kerja bangunan. Nah, saya temui dia, mau minta kerjaan sama dia, kerja bangunan. Karena dia udah kerja bangunan kan. Teman saya ini Muslim. Nah, saya datang ke tempat dia bulan Ramadan. Oke. Nah, di bulan Ramadan, pas waktu saya sampai ke kosnya, itu azan maghrib berkumandang. Itu 2012? 2011 akhir. Oh 11 Ramadan. Iya, Ramadan. Terus? Di 2011 itu pokoknya, saya ingat itu. Udah, tiba-tiba ketika saya lihat saudara-saudara Muslim,
Ini kan kos-kosannya dekat sawahku. Hmm. Ada ibu yang jalan dari sawah-sawah, dari belakang rumah. Saya tiba-tiba berpikir, Hmm. orang ini kok dengan seruan azan ini aja berbondong-bondong mereka ini Hmm. ke masjid ini. Saya ingat kata-kata Yesus. Jika hidup keagamaanmu tidak melebihi ahli Torah, ahli Torah dan orang Farisi, maka kau tidak akan sampai kepada kerajaan Allah. Melebihi ahli-ahli Torah dan orang-orang Farisi. Tiba-tiba saya berpikir, coba aku cari tahu tentang Islam ini. Apa sih Islam ini? Jangan-jangan kembali lagi bayangan tadi Tuhan itu kok. Jangan-jangan Bapak yang telah mengutus Yesus ini adanya di Islam. Kalau di Kristen itu tidak ada. Ngobrol lah sama teman saya. Saya waktu itu kenapa bisa begitu lama memperhatikan? Saya baru tahu kan bulan puasa itu teman Muslim buka puasa. Makanya lama dia keluarnya. Gitu tuh. Lama dia keluarnya. Tempat lama saya nunggu di luarnya. Ngobrol lah saya sama dia. Udah. Setelah itu saya udah apa? Gimana ya? Udah linglung lah. Udah nggak seru lagi cerita. Pikiran saya itu warnet. Warnet. Saya udah kepingin ke warnet. Saya punya uang waktu itu ingat sekali saya Rp5.000. Saya punya uang di kantong Rp5.000. Setengah 10 malam saya pulang. Gitu loh. Saya pulang sama dia, dari dia, tapi saya nggak ke rumah. Saya ke warnet. Saya bayar warnet 1 jam 3.500. 1.500-nya itu saya gunakan beli minuman. Nah, saya ketiklah pertama kok di Google-nya itu. Apa itu Islam? Muncul mengucapkan 2 kalimat syahadat. Apa itu syahadat? Gitulah berangsur-angsur kok. Berangsur-angsur artikel-artikel itu ditampilkan kepada saya. Terakhir saya berpikir gini, kok ini yang masuk akal? Gitu loh. Akhirnya habis waktunya saya pulang. Tapi saya kan nggak punya uang. Besoknya pengen ke warnet lagi. Kerjaan belum ada. Kan gitu. Kerjalah saya bangunan, dapat saya gaji, kan gitu. Di hari malam minggunya saya ke warnet. Sampai jam 2 jam 3 pagi. Masuklah saya ke dalam artikel perdebatan. Tapi artikel dia kok. Berupa artikel dia, perdebatan, perbandingan itu ketuhanan antara Islam sama Kristen. Saya marah. Padahal saya udah nggak percaya Kristen lagi. Ketika artikel itu pendebat Muslim itu mengatakan tentang membantah tentang ketuhanan Yesus tadi, saya marah. Sampai saya pukul monitor warnetnya. Habis jamnya saya pulang. Saya mengumpat dalam hati nih, enak aja kok ngomong. Di situ kan dalam kondisi cerita tentang kitab Galatia kan, di mana Yesus itu dikatakan mati terkutuk pula kau bilang, saya bilang. Begini, saya belum memahami itu. Siapa Yesus yang disalib, siapa Yesus yang dilahirkan Maria. Saya belum dapat pembedahan tentang itu, kan gitu. Hingga akhirnya. Tapi kan sebelumnya Bang Faruk mendebat orang Kristen, sekarang mendengar argumen orang Islam, kenapa marah? Itulah kok saya sadarin gini kok, ternyata untuk menghancurkan dogma itu tidak mudah kok. Tidak mudah. Menghancurkan dogma itu tidak mudah, apalagi saya lahir dari keluarga Batak kan. Gitu loh. Apa itu tadi harap Allah itu tadi lebih tinggi bagi saya. Hingga akhirnya bolak-balik saya baca, saya putuskan Islam yang benar. Ketika ketemu sama orang, saya bilang saya Islam. 2012 awal itu. Setiap ketemu orang yang kenal saya, ditanya agamamu apa? Saya bilang Islam. Saya nggak mau lagi bilang saya Kristen. Tapi belum sadar. Padahal saya belum sadar. Tapi belum sadar. Belum syahadat. Hingga akhirnya saya ketemu sama orang tua di tempat saya kerja. Waktu itu kerja bangunan. Dia tanya sama saya. Waktu itu saya ngambil air minum. Kamu agama apa? Islam Pak. Saya bilang. Loh, tapi kau orang Batak? Iya, saya bilang. Kamu mualaf, kata dia. Diam saya. Apa mualaf? Kau masuk Islam, kata dia. Iya Pak, saya masuk Islam. Kapan? Baru seminggu yang lalu, saya bilang. Kau udah bisa apa? Kau bisa sholat? Enggak. Kau bisa wudhu? Enggak. Jadi kau nggak bisa apa-apa? Nggak bisa apa-apa. Tapi dia bilang, kalau gitu kau belajar dulu, kata dia. Nanti kalau aku ketemu sama kamu, saya kasih kau buku-buku kecil, kau baca. Setiap ketemu saya dikasih 2 buku, 3 buku, kan gitu. Saya baca-baca bukunya. Hingga ternyata buku yang dikasih itu kan sejarah para nabi, cerita anak kecil kok. Buku anak kecil kok. Hingga akhirnya dia memberikan, entah niat dia ngasih atau tidak, terselip buku itu. Dia kasih saya juz amma.
Nah, Ya, kan ya. gitu. Saya Terus, tengok, oh seperti ini huruf Quran. Saya baca terjemahannya dalam surah Al-Ikhlas. oke. Terus, Qul huwallahu ahad. Katakanlah, Allah itu Esa. Lam Allah samad, Allah tempat bergantung, tempat meminta. hmm, Lam hmm, yalid wa lam yulad. Itu yang hmm. masuk ke pikiran saya. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Kenapa Oh, yang masuk oh, ke pikiran saya? oh. Tidak beranak, tidak diperanakkan. Saya kembali lagi ke pengkajian saya waktu itu. Ketika Maria melahirkan Yesus yang adalah Tuhannya, berarti yang telah menjadikan Maria hamil adalah anaknya. Seorang anak telah menjadikan orang tua kandungnya hamil, apakah memiliki akhlak? Kan hancur kan peradaban itu berpikirnya. Tapi ketika Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakan, Hmm, ini lebih nyaman lagi buat akalku menerima. hmm, Karena hmm, apa? Ketika dia Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakan, maka segala kehinaan dan juga keterbatasan dari manusia itu tadi mustahil bagi Tuhan. hmm, Tidak mungkin ada pada diri Tuhan. hmm, Terus saya bacakan juga, walam yakullahu kufuwan ahad. Tiada yang hmm, setara dengan dia. Tiada yang hmm, sebanding dengan dia. Nah ini pas. Ini pas Masya saya bilang. Allah. Ini baru cocok. Tiada yang setara dengan dia. Kalau ada yang setara sama dia, nanti sosok yang setara sama dia ini akan memberontak dia. Hmm, Dia nggak akan mampu mempertahankan ketuhanannya. Gak hmm, mustahil. Jadi bagaimana dengan nasib alam semesta? Kan Masya gitu. Allah. Tapi waktu itu kok saya nggak langsung syahadat kok. Saya Belum. pikirkan bagaimana nanti respon orang tua saya. Hmm, Bagaimana respon keluarga saya. Saya bayangkan mama saya. Saya hmm. bandel-bandel sayang mamaku. Bandel-bandel sih sayang mama Oke. gitu. Saya Jadi kalau khawatirnya orang nanti orang mamaku tua sakit. semuanya HKBP semua ya? Semua HKBP. Berapa saudara Bang Faruk? Lima bersaudara. Nomor berapa Bang? Saya nomor 3. Nomor 3. Terus akhirnya setelah dikasih buku-buku itu, Bang Faruk sudah baca, terus berapa lama sampai syahadat? Itu 2011 akhir syahadatnya itu berkisar 9 bulan juga itu kok. 9 bulan, dari Ramadan bulan tahun 2011. Saya gini terguncangnya itu itulah gangguan setan juga kok ya. Di Hmm. bulan 7. Cuman saya mau syahadat takut kok. Takut apa? Takutnya bagaimana nanti orang tuaku gitu loh Orang kok. tua. Oke. Bagaimana mamaku nanti? Nanti kalau Hmm. mamaku tahu, takutnya dia sakit-sakitan bahkan meninggal. Hmm. Itu yang saya bayangkan. Kalau keluarga yang lain saya nggak peduli. Yang saya Hmm. khawatirkan itu mama saya aja dulu gitu loh. Terus? Hingga akhirnya saya terpikir gini. Saya baca ini dari buku-buku artikel Hmm. Islam tentang kemahakuasaannya Allah itu tadi. Hmm. Jangankan hidup orang tuaku. Hmm. Hidupku aja pun itu dalam genggamannya Allah. Hmm. Kalau memang Allah berkehendak meninggal, ya meninggal. Jangankan orang tua, kalau pun meninggal, Hmm. pikir saya. Hmm. Yaudah, aku syahadat. Saya telepon teman saya. Bro, saya bilang. Apa kata dia? Hmm. Aku mau syahadat, saya bilang. Dia bilang, serius kau? Kok kalau, kan saya suka bercanda kok dulu berkawan. Hmm. Kalau masalah lain kau bercanda, nama asli saya disebutkan ya kan, nggak masalah. Hmm. Tapi kalau udah tentang agama, aku hantam kau katanya. Hmm. Gak peduli aku. Hantam-hantaman pun kita jadi. Kata dia, Hmm. serius aku bilang. Hmm. Aku mau syahadat, saya bilang. Apa persyaratannya? Nanti aku kabarin. Ya, kata dia. Ya, besoknya nggak dikabarinya. Loh, Bang Faruk waktu ngomong sama sahabatnya mau syahadat itu bulan apa? Bulan Oktober? Udah di bulan 10 ya, bulan Oktober. Bulan 10 berarti. Sebelum Iya, tanggal sudah 10 di bulan berarti ya? 10. Iya. Oh, Hingga terus? akhirnya dialah yang kabari, saya telepon lagi dia, gimana bro? Saya bilang, apa Hmm. persyaratannya? Pakai baju hitam putih, Hmm. bawa KTP. Oke. Baju hitam putih, dari mana pula aku dapat baju hitam putih lagi? Ternyata kan, itulah teman saya kan, yang memang, ternyata kan nggak harus gitu sih kok kan. Iya, iya. Tapi persyaratan yang dikasih dia pakai baju hitam putih. Nggak disuruh mandi besar dulu ya? Nggak ada. Inilah, Oh, kan kalau saya saya dulu cerita. datang ke pesantren mau syahadat, sama ustadznya disuruh pulang dulu. Pak Doni pulang dulu, besok pagi sebelum subuh mandi besar, niatnya Nggak begini. ada. Nanti setelah subuh Nggak baru ada. datang lagi, baru saya syahadatin. Gitu katanya. Nggak ada. Saya Enggak nggak ya? ada. Oke, Nggak ada. terus? Setelah itu, kapan saya datang? Saya bilang. Hmm. Habis maghrib, kata dia. Habis maghrib jam Oke. berapa? Jam-jam setengah 7 kok udah sampai sini, kata dia. Saya bilang, tapi janji kok ya, saya bilang. Jangan ada yang tahu keislamanku, saya bilang. Hmm. Hmm. Masuk orang tuaku. Kalau mereka tahu, berarti dari kau. Cuman Hmm. kau lah yang tahu aku syahadat, aku bilang. Hmm. Yang lain gak ada yang tahu, berarti dari kau. Ya, ku hantam kau, saya bilang.
Iya, udah. Insya Allah nggak akan kasih tahu. Syahadat lah saya di situ kok. Siap syahadat pulang. Heeh. Saya nggak dapat bimbingan apapun. Itu Bang Faruk waktu syahadat 10 Oktober 2012 usia berapa Bang? Usia 29 tahun. 29. Hmm. Belum menikah berarti ya? Usia 27, 27, 27 tahun itu. 27 itu belum menikah. Belum menikah. Sudah sunat belum? Belum, ah, inilah ceritanya lagi kok. Inilah cerita sunatnya lagi kok. Terus? Saya mau bertanya kan, Ah. kamu udah sunat? Saya bohong, saya bilang udah. Oh, terus? Tapi kok, ya, ketika saya baca kitab perjanjian lama, waktu itu saya udah kepengen sunat. Hmm. Bukan karena saya mau Islam, saya mau kepengen sunat gitu loh. Hmm. Tapi saya nggak punya uang, Hmm. kan itu. Dan Hmm. si yang ustadz yang syahadatkan saya ini pun percaya-percayaan saja, saya udah sunat gitu loh. Tapi Hmm. setelah saya syahadat udah pulang habis berlalu begitu saja. Hmm. Nah, jadi saya berupaya mencari-cari sendiri ilmu tentang Islam ini tadi. Hmm. Udah ketemu lagi lah saya sama bapak itu yang kasih saya buku. Hmm. Saya bilang, saya tanya sama dia, Pak, saya bilang, Hmm. apa kata dia? Kalau Muslim, Pak, kalau nggak sunat, boleh nggak sholat? Hmm. Udah besar nggak orangnya? Udah balik nggak? Kata dia. Apa itu balik, Pak? Udah dewasa nggak anaknya? Kalau sudah Puber. apa? Nggak boleh, kata dia. Oh, terus? Dia bilang nggak boleh, kan gitu. Ternyata dia Hmm. pun minim informasi, ilmu juga kan. Waduh, Hmm. nggak sunat, nggak sholat lah saya ini. Hingga akhirnya sampai saya menikah dan saya punya anak satu pun kok, Ah. saya belum sunat, saya belum sholat. Oh, astaga. Menikah usia berapa, Bang? Usia 29 tahun. Jadi 2 tahun pertama masuk Islam, belum sholat, belum sunat. Saya nggak sampai 2 tahun itu kok. Nggak Dari sampai dua syahadat tahun sampai itu. menikah. Iya, masih ada teman menikah nggak sampai 2 tahun itu. Nggak begitu lama lah Oke. setahun gitu. Berarti sampai punya anak pun belum sholat, belum sunat. Belum. Loh, menikahnya dengan perempuan muslim. Gimana? Waktu menikah dengan perempuan muslim. Perempuan muslim. Lah, terus perempuan muslimnya nggak protes itu, kamu belum sunat Nah, gitu. inilah tuh ceritanya tuh. Jadi, saya masuklah kerja satpam. Hah? Gaji saya pertama kali satpam itu waktu itu 1 juta rupiah. Hmm. Untuk hidup sehari-hari aja nggak cukup. Hmm. Kan gitu. Tapi saya bilang sama istri, Hmm. setiap bulan bisa disisihkan berapa lah gajiku supaya aku sunat, saya bilang. Hmm. Hmm. Ya kan? Dia bilang, nggak ada lah, 100 ribu bisa nggak, saya bilang. Hmm. Ya udahlah, kita coba lah. Ditabung ini kok, 3 bulan. 100 ribu setiap bulan. Di bulan Hmm. keempat dipakai lagi. Nggak jadi-jadi sunat. Jadi alhamdulillah, saya pergilah ke suatu tempat, saya ketemu sama kakak-kakak, kakak-kakaknya tahu saya mualaf. Oh. Dia bolak-balik terus saya sholat, cuman karena dia perempuan kan malu, saya bilangnya kok. Saya bilang sunat, kalau tadi laki-laki saya bilang, gitu loh, saya berharap kau bayar sunatku kan gitu kok. Terus? Tapi saya nggak berani pula minta-minta dari dulu. Di awal saya mualaf nggak pernah saya datangin masjid bilang aku mualaf gini-gini, nggak pernah. Tapi ini udah urgent kali saya rasa gitu loh. Terakhir jujur saya sama dia sambil menangis. Kenapa kau nggak sholat, kata dia. Nangislah saya kok. Saya belum sunat tuh. Saya nangis, loh dia ketawa. Saya nangis dia ketawa. Jadi beban kau selama ini karena kau belum sunat, kata dia. Iya bu, saya bilang. Kau kalau belum sunat pun sebenarnya kau boleh sholat. Boleh, harusnya Tapi boleh. kau, Yang penting jaga kebersihan. iya, tapi nggak mungkin ku jelaskan sama kau, sama ustaz laki-laki lah kau tanya jangan sama aku, kata dia. Yaudah, aku telepon lah ini ya, ditelepon dia langsung dokterku. Oke, Telepon dia terus? dokter ini, udah berapa harganya? Sama 1,5 juta. Aku pun kemarin tanya dokter juga ke rumah sakit 1,5 juta. Besok kau sunat, kata dia. Ya, besok kau jemput sama becak, besok kau sunat. Jadi walaupun aku belum sunat, boleh sholat, boleh, kata dia. Senang Waduh. kali saya kok. Senang kali saya, putar kali kepala ini rasanya pikir saya. Saya udah hafal doa-doa sholat, Al-Fatihah, saya udah hafal. Jadi berapa Pas tahun saya setelah dalam syahadat bulan, nggak sholat? gimana tuh? Jadi berapa tahun setelah syahadat nggak sholat? 2 tahun setengah itu kok. Waduh. Terus? Nah, pulang dari rumah ibu itu, Nah, di tengah jalan ada. Saya langsung pergi ke masjid. nah, Gitu loh. Tapi sama sekali belum pernah sholat. Inilah kali pertama saya sholat. Tapi saya sudah diajari di gerakannya. oke. Kan gitu. Tapi kan Jadi jadi makmum kan? Jadi makmum kan?
Iya, jadi makmum. Saya sholat pertama saya maghrib itu 5 rakaat kok. Oh, dari mana? Loh, kan jadi makmum, kok bisa 5 rakaat dari mana? Jadi gini ceritanya tuh. Saya pikir sholat itu kan saya wudhu udah pandai, Hmm, udah masuk saya ke situ, saya lihat hmm. orang sholat, udah saya lihat sholat maghrib. Oh, mereka sholat tahiyatul Ternyata mereka masjid. sholat sholat qobliyah kan? Qobliyah atau tahiyatul masjid. Enggak qobliyah, mereka qobliyah maghrib. Terus, Karena semua sholat, udah saya ikut sholat, tapi sholat saya nih sholat niat sholat saya sholat maghrib. sholat maghrib. Waktu saya di rakaat kedua, orang bangkit. Kan gitu. Iya, iya, Orang iya. pergi ke arah imam. Saya dulu nggak tahu berjamaah itu gimana, ada imamnya. Ih, saya waktu sholat itu pikir gini, ih, orang ini kok pergi ke sana? Kok Hmm, ditinggalkan aku sendiri? hmm, Coba saya berpikir realistis kan, nggak mungkin saya sendiri yang benar. hmm. Gitu loh. Sementara mereka semua salah, nggak mungkin ini. Saya Ya. putuskan sholat saya, karena saya malu juga ditengokin orang, saya Hmm, bangkit, saya pergi ke sana. Cuman hmm. waktu saya takbir, saya bingung. Aku tadi di sana udah sholat maghrib. Ini sholat apa lagi? Sholat maghrib lagi saya kok. Sholat maghrib Terus? lagi, saya pulang ke rumah. Hmm. Saya pulang ke rumah, saya nangis cerita sama istri. Besok aku sunat, saya bilang. Dari mana uangmu, kata istri kan. Ibu ini yang mau bayar sunatku, saya bilang. Hmm, hmm, hmm. Ternyata deh, istri saya kok memang Islam dari lahir, tapi tak tahu sama sekali tentang Islam. Oh, oke. Dia nggak ngerti sama sekali tentang Islam. Hmm. Udah, ternyata deh, saya bilang. Walaupun kita belum sunat, boleh sholat. Oh iya boleh. Iya Iya, dong. aku bilang. Aku tadi udah sholat, aku bilang. Ini aku mau Hmm, sholat isya di rumah. Sholat di rumah lah kak saya sholat isya. Karena hmm. pengalaman itu saya malu sholat berjamaah aku. Karena pengalaman itu jadi saya malu datang ke masjid sholat berjamaah. Saya sholat di rumah saja. Udah, sholat Jumat saya kok 6 rakaat. Sholat Jumat 6 rakaat. Iya, Enggak berapa itu. kali Jumat itu? 2 kali atau 3 kali Jumat saya 6 rakaat tuh sholat Jumat. Astaga. Enggak, sholat Karena isanya kan berapa rakaat sholat saya nggak isanya? tahu. Hah? Enggak, sholat isya di rumah waktu sendiri, sholat isya sendiri di rumah berapa rakaat? 4 rakaat. Oh, 4. Kirain 8 rakaat. Iya. Ini karena dia berjamaah itu kok. Saya bingung Iya, ini iya, yang iya. mana sholat Jumat gitu loh. Iya, iya, Istri saya iya, ini iya. cepetan, dia bilang sholat Jumat itu 2 rakaat. Kan Nah, gitu. iya. Saya datang ke masjid, saya lihat orang sholat, saya pikir itulah Jumat. Sholat saya, sholat Jumat. Setelah itu adzan, sholat lagi orang. Kata istriku 2 rakaat. Ini kok sholat lagi? Ya udahlah, sholat Jumat aja gini saya. 4 rakaat. Kan gitu, khotib naik mimbar. Nah, Kan gitu. Setelah itu kan sholat lagi kan gitu, setelah turun mimbar. iya. Sholat, sholat apa lagi? Udah sholat Jumat Jadi enam. lagi. Jadi 6 rakaat. Anak. Jadi saya bilang sama istri pulang, Dek kok salah? Sholat Jumat itu 6 rakaat, saya bilang. Dua Dua. loh, kata dia. Kan 6, saya bilang. Ditanya, gimana bisa 6? Kan kau bilang, kalau ada orang sholat, kau sholat. Hmm. Aku datang ke situ, sholat orang, aku sholat. Setelah itu kau pulang. Enggak. Kan kau bilang nggak boleh pulang, sebelum semua Hmm. pulang. Habis itu orang sholat lagi. Iya. Habis itu Pak Ustadznya itu naik ke mimbar. Hmm. Turun sholat lagi, saya bilang. Berapa rakaat? 6, kata dia. 6 kan, saya bilang. Hingga akhirnya perdebatan sama istri, dibilang istri, udahlah kau tanya aja lah sama orang itu, jangan malu dah tahu, kata dia. Hmm. Ya, ya, ya. Bertanya aku sama teman, jujurlah aku sama temanku satu kerjaan. Hmm. Aku nggak tahu yang mana Jumat. Akhirnya kami pergi sholat Jumat sama dia bersamaan, dikasih tahu dia, waktu ini, itulah Jumat. Yang Hmm. datang kita itu tahiyatul masjid. Hmm. Yang selanjutnya itu qobliyah, kata dia. Nah, yang ketiga kali itulah Jumat, kata dia. Oh. Nah, waktu itu saya dengar Ustadz itu ngomong gini tuh. Dengan ilmu Allah kau kenal, dengan ilmu Allah kau sembah, kata Ustadznya. Hmm. Di situ saya terpukul, gitu loh kok. Hmm. Oh iya juga. Aku mendapatkan mengenal Islam ini dengan ilmu, Hmm. gitu loh. Setelah aku masuk ke dalam Islam, berarti aku harus berilmu. Hmm. Noise nggak ini kok? Hujan di sini kok? Enggak. Oke, suaranya oke. Ya bentar kok ya. Aman. Sholat Jumat 6 rakaat. Ya, Terus? Lanjut bang. ini jelas suaranya kok?
Jelas, jelas, suaranya aman. Nah, hingga akhirnya saya pulang ke rumah, saya bilang sama istri, Hmm, Dek, aku dengar Ustadz tadi di Jumat ceramah bilang, dengan ilmu Allah kau kenal, dengan ilmu Allah kau sembah. hmm, Aku ini harus belajar, saya bilang. hmm, Tiba-tiba istri saya merenung. hmm, Diam dia, nunduk dia. Kenapa? Saya bilang. Kau pikir belajar nggak pakai uang, kata dia. hmm, Oh, belajar pakai uang, saya bilang. Ya hmm, iya, dari mana uang kita nanti, kata dia. hmm, Ya sudahlah, mau gimana lagi kan, saya pun tahu batas kemampuan kan. Kondisi hmm, pun kemarin itu pas-pasan, bahkan makan tak makan kan, di awal ke Islam hmm, dulu. Hingga, jujur kok ya, di awal saya syahadat itu, hmm, yang membuat saya itu tidak masuk akal itu, kenapa kita harus bersalawat kepada Nabi? hmm. Terus? Nah, kenapa harus bersalawat kepada Nabi? Apa sih kelebihan dari Nabi Muhammad SAW itu Hmm, dibandingkan dengan Yesus ketika dia adalah seorang Nabi? Gitu hmm, loh. Cuman dulu kok, keinginan saya itu, saya bawa dalam doa. oke. Saya berdoa kepada Allah, ya Allah ya Tuhanku, perkenalkanlah aku pada sosok atau sesuatu yang bisa mengenalkan aku kepada Nabi Muhammad SAW. Oke. Hingga akhirnya, waktu saya pulang kerja, saya lihat ada perpustakaan. Hmm, Nama perpustakaannya Islami. hmm. Kan gitu. Tulisannya di bawahnya gratis. Terus? Nah, karena gratis itu saya tertarik. Hmm, Saya pergi ke perpustakaan itu, begitu saya langkahkan kaki masuk ke perpustakaan itu, saya lihat buku yang memang saya cari. hmm. Mengenal sang junjungan Nabi Muhammad SAW, backgroundnya warna putih, bukunya besar, tebal. Itu dia Oke. bukunya. Saya pikir, saya langsung Terus? ambil bukunya, ternyata saya tertarik lagi dengan buku yang lain. Saya ambil Hmm, dua. Tiba-tiba ada tulisan, saya baca tulisan di dindingnya. Tidak hmm. boleh dibawa pulang. Oh iya, Wah, perpustakaannya. buku setebal ini mana bisa habis baca di sini? Nah, terus? Itulah kali pertama saya jual mu'alaf saya. Maksudnya gimana? Jual gimana? Karena gini, saya yakin percaya, kalau saya bilang saya mu'alaf, pasti dikasih abang ini nih, buku ini bawa saya pulang. Saya bawa pulang. Oh, Jadi, biar begitu boleh saya dibawa pulang bilang mau gitu. bawa pulang, dibilang sama si penjaga perpustakaannya, nggak boleh, kata Heeh. dia. Kan gitu. Hingga Hmm, saya bilang, saya mu'alaf pak, saya bilang. hmm. Oh, kamu mu'alaf, kata dia. Iya pak. Berapa Terus? lama? Sekian lama. Ini aku lagi belajar pak. Ya udah Heeh. boleh, 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 boleh. Boleh bawa pulang. Dikasihlah bukunya itu, minta Nah, nomor handphone, saya baca lah. Cerita tentang Nabi Muhammad SAW. hmm, Dimulai dari kelahirannya, sampai dengan perjalanannya, saya sudah terkagum. hmm, Kan gitu, saya sudah kagum. Sampai kepada kematiannya. hmm, Kan gitu, diriwayatkan ketika Jibril itu datang, kan Rasulullah mencari Jibril. hmm, Kemana kau Jibril? Jibril datang, tapi memalingkan wajahnya. hmm, Apakah kau jijik melihat aku Jibril? Katanya kan itulah komunikasinya kan. hmm, Terakhir kata Rasul kata Jibril kan, hati siapa yang tidak pilu melihat kekasih Allah dalam kondisi sepertimu ya hmm, Rasulullah, kata dia. hmm, hmm. Terus saya baca, wahai Jibril, teriakan Nabi ini saya baca. Beginikah pedihnya kematiannya Jibril? Kan gitu. Hmm, Tiba-tiba waktu saya baca itu, loh, masa Nabi merengek merasakan pedihnya kesakitan mati? hmm, Saya belum baca ke bawahnya. Beginikah pedihnya sakaratul maut ya Jibril? Ya Rasulullah, bagaimana dengan umatku? Bahkan dimudahkan atasmu. Nah, yang inilah, oh, kalimat yang inilah membuat saya menangis waktu itu. hmm, Ya Jibril, jika begini pedihnya sakaratul maut, ya Jibril, sampaikan kepada Allah, timpakan seluruh pedihnya sakaratul maut umatku kepadaku Jibril, kata Rasulullah SAW. hmm. Di situ saya Terus? waktu itu langsung menangis kok. Hmm, Saya waktu itu tersungkur saya begini kok. Yesus ketika mati di kayu salib, dia nggak bilang, ya Bapak, beginikah pedihnya sakaratul maut? Jika begini pedihnya sakaratul maut, timpakan semua sakaratul maut yang karistik atas. Enggak. Dia hanya merinci kepedihan atas dirinya sendiri. Eli lah masalah tadi, kata dia. hmm, Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Terakhir saya menangis, saya tersungkur, saya bilang, saya ngomong sendiri kok. Saya bilang, Yesus, kau gak ada apa-apanya kok sama Nabi Yesus, saya bilang. hmm. Kau gak ada apa-apanya sama Nabi Muhammad SAW, saya bilang. Sallallahu. Ternyata, meskipun dia belum mengenal aku,
Tapi dari 1.500 tahun yang lalu disuruh pikirkan nasibku. Saya lihat anak saya lihat istri saya, bahkan istri dan anak-anak saya. Saya belum mendalami Islam nih. Kok tiba-tiba saya langsung ngomong sendirian gitu. Ini Nabi bukan untuk Islam saja, saya bilang. Ini Nabi untuk seluruh manusia ini, orang ini, saya bilang. Waktu itu juga saya sujud kepada Allah. Selesai bukunya saya baca, saya sujud, saya nangis. Saya nangis, gitu loh. Saya tangiskan begini, ya Allah, kenapa baru ini kau perkenalkan aku dengan manusia yang seperti ini? Kenapa baru ini kau perkenalkan aku dengan Nabi Muhammad SAW? Kenapa tidak dari dulu kau perkenalkan aku kepada dia, ya Allah, saya bilang. Semenjak itu saya sudah mendapatkan alasannya, gitu loh. Kenapa memang sosok Nabi? Belum saya ke Al-Quran nih kok. Saya belum baca Quran tuh, belum. Secara penuh. Kenapa memang harus berselawat kepada Nabi? Saya pakai logika saja. Ketika ada orang baik sama saya saja, saya akan berubah baik kepada dia. Ini udah baik di atas baik lagi. Dia sudah memikirkan aku, bahkan ketika aku belum dilahirkan. Gitu loh. Hingga akhirnya besoknya saya kembali, setiap 2 minggu sekali, saya datang ke situ, tukar buku, mudah-mudahan saya salah kok. Mudah-mudahan saya salah. Seluruh buku di perpustakaan itu, insya Allah habis saya baca. Masya Allah. Masya Allah. Baca semua itu? Iya. Masya 2 Allah. tahun. Oh, 2 tahun. Masya Allah. Iya, prosesnya. Saya belum ngaji itu. Karena saya tersangkut senangnya itu karena gratis. Oke. Nah, barulah saya masuk ke dalam majelis ilmu, majelis taklim. Gitu loh. Nah, inilah rencana Allah kok. Kalaulah dulu saya tidak modali diri saya dengan membaca buku itu, saya akan kebingungan di majelis taklim. Ketika dalam majelis taklim menceritakan tentang ilmu, penjelasan tentang ilmu, saya nyambung. Oh, ternyata buku yang aku baca kemarin namanya kitab fikih. Oke. Kemarin aku baca itu namanya buku tauhid. Oke. Aku saya nggak tahu. Oh, itu bukunya. Oh, ini penjabarannya. Dari ustaz-ustaz. Oh, begitu penjabarannya. Memang alhamdulillah saya dari dulu orang yang cepat mudah menghafal, mudah mengingat kok. Saya ingat itu gitu loh. Hingga akhirnya saya punya persoalan lagi. Persoalannya membaca Al-Quran. Begitu saya sholat, beranikan diri sholat di musola, saya bilang sama imam di situ, Pak, siapa yang bisa mengajarkan saya baca Quran? Saya bilang, dibawalah saya ke tempat yang ngajarin anak-anak baca Quran. Ternyata dia bilang, beli dulu buku Iqra'mu, kata dia. Saya kalau udah masalah biaya, lemas kok. Gitu loh. Berapa harganya itu, Pak? Saya bilang, ya berkisar 12.000. Besar kali bagi saya gitu kok. Uang 12.000 itu tadi. Saya pulanglah ke rumah. Saya bilang, Dek, aku mau belajar baca Quran. Tapi disuruh beli buku Iqra, harganya 12.000. Saya bilang. Istri bilang, ada uang ini untuk jajan anakmu besok, kata istri saya kan. Tolonglah. Ya udahlah, aku beli buku lah biar bisa aku punya buku Iqra. Hingga akhirnya saya belajar besok, tapi saya nggak punya buku Iqra. Karena nggak tega juga anak dikorbankan kan. Saya pinjam bukunya anak-anak. Saya ngajinya sama anak-anak kecil tuh. Sama anak kecil saya ngajinya, belajar Iqra-nya. Hingga akhirnya prosesnya cepat, memang alhamdulillah. Saya langsung ke Quran. Oke. Nah, dari Quran, dibilang guru ini lagi. Dari Iqra berapa, Bang? Gimana tuh? Ke Qurannya dari Iqra berapa? Itu sebulan lebih. Enggak, maksud saya kan Iqra 1 sampai 6. Nah, di Iqra berapa Bang Faruk langsung baca Quran? Oh, dari Iqra 5 sudah dilompat ke Quran. Ya. Langsung ke Quran. Saya udah bisa baca Quran, tapi dibilang sama gurunya itu, setelah ini kau cari guru tajwid, kata dia. Oh, tajwid, ya. Tapi saya nggak tahu tajwid itu apa kan. Saya tanya sama istri, Dek, aku besok udah nggak ngaji lagi. Kenapa? Udah pintar rupanya, kata dia. Enggak, kata bapak itu disuruh aku cari guru tajwid. Tiba-tiba istriku menunjuk lagi. Kenapa rupanya? Saya bilang. Mungkin dia nggak mau lagi ngajarin kamu, kata dia. Kenapa? Ya istri itu merasa mungkin karena kurang uang bulanannya kok. Waktu itu aku kasih dia sebulan 65.000. Tapi itulah kemampuannya aku kan. Hingga akhirnya aku bilang, kau tahu si tajwid? Saya bilang. Nggak tahu. Saya pikir dulu tajwid ini nama orang kok.
Nama orang. Saya berdoa kepada Allah, saya minta sama Allah, ya Allah ya Tuhanku, kenalkanlah aku kepada seperti buku itu tadi doa saya lagi. Kenalkanlah aku kepada seseorang yang bisa mengenalkan aku kepada si tajwid. Saya bilang, saya nggak tahu apa itu tajwid kan gitu. Hingga akhirnya sebulan kemudian, ya ada bapak-bapak mendatangi saya waktu wudhu ke masjid besar. Dia bilang, kau katanya mu'alaf ya? Iya. Kau tahu tajwid? Nggak tahu Pak, ini aku cari dia. Saya bilang, apa? Maksudmu apa kata dia? Saya cari dia itu, saya cari si tajwid memang saya bilang. Ini kisah ini sekarang bapak itu kok satu majelis sama saya di kelas Dausoro. Masya Allah, Masya Guru Allah. pertama saya ini sekarang satu kelas sama saya di kelas Dausoro. Masya Allah. Jadi kan ini mungkin yang cerita itu kan. Dulu ini si Faruk ini kata dia, dibilang dia si tajwid kata dia. Jadi dia bilang, udah gini aja lah. Besok kau datang kemari, hari Rabu kau datang kemari jam segini, bawa buku dan pulpenmu ya. Nanti mau kenalkan pun kau kata bapak itu kan. Iya Pak, Dikenalkan iya. ke tajwid gitu ya. Iya, saya pikir gitu. Pulang saya itu dari sholat kok, 100 meter dari rumah saya udah teriak-teriak. Aku udah ada yang mau kenalkan aku masih tajwid, saya bilang. Iya, tertanya istri, bayar nggak? Nggak ada, bilang bapak itu bayar. Saya bilang, ya udah cobalah pergi kau kata dia. Udah, belajarlah saya di situ sama anak. Oh, ternyata tajwid ini ilmu memperbaiki bacaan Quran. Oh, tentang ini. Oh, ini tajwid. Sistem gitu loh. Sistem cara membacanya. Jadi malulah saya tuh kan. Akhirnya saya bapak itu sibuk. Cuman sebulan saya diajarinnya. Dia sibuk, dia bilang besok kita udah nggak bisa belajar lagi. Aku mau ngajar juga di sana kata dia. Ya udahlah, Pak, saya bilang. Saya berdoa lagi. Saya minta sama Allah supaya ada yang ngajarin saya tentang ilmu tajwid gitu loh. Karena kan saya baca dalam hadis, baca Al-Quran sebagaimana Rasulullah membacanya kan gitu. Berarti ini tuntutan gitu loh. Hingga akhirnya Allah jawab juga doa saya. Saya diajak kawan lagi ke tempat yang lebih jauh lagi memang dari rumah. Ngajinya seminggu sekali. Udah selesai di pengajian di situ lagi, berhenti di situ, saya pindah lagi ke tempat yang lain. Hingga akhirnya guru pertama saya ini guru tajwid saya pertama ini kok satu majelis sama saya, sama-sama murid belajar kepada guru tahsin. Gitu. Ketemu kami di satu majelis. Dia lihat saya kan, dia bilang sama guru kami kan, ini murid saya dulu ini kata dia. Ini bilang iya Pak katanya iya. Yeah. Jadi saya bukan memuji diri kok kan. Karena setelah saya belajar, bahkan sekarang guru pertama saya tajwid itu dia yang tanya saya tentang tajwid. Kadang gitu ya. Cuman gini, Bang Faruk, ini kalau sudah sampai tajwid, udah nahwu sorof ini udah terlalu jauh lah. Saya pengen mundur sedikit nih. Dulu ketika sunat gimana? Ada masalah sunat? Gimana Ustaz? Sunat gimana sunat? Ada masalah? Sunat. Masalah sunat tadi. Nah, sunat tadi kan besoknya saya pergi nih. Kan gitu. Memang inilah bentuk pertolongannya Allah ini. Beban saya ini ketika mau sunat besok, siapalah tukang becak yang bawa saya sunat? Kan malu saya kok. Ada rasa malu juga nih sama tukang becaknya nanti gitu. Oke, terus? Ya, cuman saya berdoa lagi kepada Allah. Tolong aku ya Allah, saya bilang sama Allah kan. Jangan sampai aku merasakan malu. Terakhir datang tukang becaknya jemput saya ke rumah, kan gitu. Saya dibawa sama istri pergi ke tukang becak, pergi ke tempat sunatnya. Udah, waktu saya disunat di dalam, istri saya ngobrol sama tukang becaknya. Ternyata tukang becak ini teman SMA saya kok. Orang Kristen. Islam. Oh, Islam. Oke. Itu dia heran. Makanya dia nggak percaya itu saya karena saya pakai lobe, saya Islam. Oke, terus? Gitu loh, ditanya sama istri saya. Itu laki kakak namanya si Fulan kan? Iya. Dulu dia sekolah di sini kan? Iya.
Dia berarti itu, kata dia. Itu teman sekolahku, kata dia. Jadi saya mau sejak sunat ini kok kan. Hmm. Kan pakai sarung itu, kan. Hmm. Tahu lah tukang becak ini aku sunat balu lagu ini. Begitu aku keluar, ketawa dia. Ih, betul ketawa dia, pikir saya kan. Hmm. Dipukulnya saya. Kau si Hmm. Fulan kau kan saya. Kok kenal kawan ini? Aku si Yetno, kata dia. Yetno mana? Kawan sekolah kau, kata dia. Oh, kau no. Jadi bercanda lah kami di becak itu. Nggak malu lagi lah. Jadi di becak itu kami bercanda-bercanda lah. Jadi mencairlah suasana. Jadi mudah Allah. Bisa begitu Oke, tukang becaknya sampai tukang becaknya diutus Allah itu teman sekolahku. Masya Allah. Allah tahu malunya diriku gitu loh. Sampai sekarang saya jumpa juga itu sama temanku yang tukang Hmm. becak itu. Teman SMA yang ngantar aku sunat itu. Oke, itu sunat. Terus tadi Bang Faruk bilang selama 2 tahun Bang Faruk tidak bilang ke mamanya kalau udah masuk Islam. Gimana kok? Bang Faruk tadi bilang kan 2 tahun tidak cerita sama orang tua sudah masuk Islam. Iya. Nah, Jadi terus akhirnya gini, gimana? saya ceritanya setelah anak saya lahir. Oh, loh, waktu nikah orang tua datang. Nggak tahu. Hah? Waktu Nggak nikah. tahu. Terus itu berarti Bang Yang Faruk udah tahu, keluar dari rumah, sudah sebenarnya keluar yang dari rumah. tahu adik perempuan saya. Oh, enggak waktu Saya menikah nikah, itu udah keluar dari rumah ya berarti ya. saya udah keluar dari rumah. Memang saya dari tamat SMA kok, saya nggak tinggal di rumah lagi. Hmm. Saya malu dulu, mas tamat sekolah, malu makan dari orang tua masih malu. Saya malu. Hmm. Saya nggak mau. Laki-laki itu harus keluar gitu loh. Hmm. Terus Tapi ngasih begitu tahu saya ke orang menikah, tua saya setelah bilang sama punya adik anak. saya, ya kok, Waktu ngasih tahu ke orang tua setelah punya anak. saya langsung yang bilang sama adik saya, kasih tahu ke mama, anakku sudah Hmm. lahir, ceritakanlah kepada dia Hmm. bahwasanya aku sebenarnya Islam, saya bilang. Oh, Itu pun jadi tuntutan dari mertua. oke. Iya, mertua yang nuntut. Udah kasih tahu Nah, lah orang tuamu, kata dia. Udah gak betul lagi nih, kau udah punya anak, katanya gitu. Itu hmm. saya kasih tahu. Iya, ribut lah kok. Ribut, dipanggil pulang, Ribut. suruh ke rumah nggak? Iya, datang ke situ, ke tempat mertuaku, ya Hmm. udah nampak lah marahnya mereka itu, kecewanya mereka itu. Cuman Oh. saya udah terima konsekuensinya apapun itu gitu loh. Tapi Hmm. setelah itu saya nggak ke rumah lagi. Saya disuruh datang ke rumah, saya nggak mau datang ke rumah. Oh, Masih takut juga kan. Hingga terus? akhirnya perlahan-lahan mencair, saya barulah datang ke rumah gitu loh. Hmm. Waktu datang ke rumah sudah baik-baik saja. Ya sebenarnya gini kok, keluarga ini kan di depan saya baik-baiknya. Hmm. Ya di belakang kita tetap juga nggak akan terima. Oke. Tapi sekarang gimana sekarang? Masih? Masih. Sampai sekarang? Iya. Oke. Papa Mama masih Jadi ada kok, dua-duanya? saya syahadat tanggal 10 bulan 10 2012. Hmm. Ketika saya syahadat itu, saya takutkan mama saya, adegan mama saya tahu, takutnya mama saya meninggal. Hmm. Mama saya meninggalnya tanggal 10 bulan 10 tahun 2 tahun yang lalu, Oh, 2023. oh sudah meninggal mamanya. Udah meninggal 2 tahun yang lalu. Oke. Tanggalnya sama sama tanggal saya syahadat. Dengan tanggal syahadat. Oh. Papanya masih ada atau udah meninggal? Iya, bulannya sama Papa? sama bulan saya syahadat. Enggak, papa masih ada papa. Gimana kok? Papanya. Ah, Ayah masih ada, ayah. ada, masih ada. Oke. Sekarang dengan ayah juga masih hambar. Iya, kalau sekarang ya saya yang berupaya memperbaiki hubungan. Oke. Kalau Oke. dari ayahnya, ayah saya itu cuek-cuek aja. Hmm. Nah, oke. Berarti dengan orang tua masih belum belum baik lah ya. Artinya ya mungkin hanya basa-basi aja gitu ya. Ya, gitulah. Oke. Nah, terus kita ini kan tahu nih, Bang Faruk ini kan sekarang ngetop nih di TikTok nih. Hmm. Ceritanya gimana itu kok bisa bisa ke TikTok gitu, bisa berdebat gitu? Nah, jadi ceritanya tuh gini kok. 3 tahun yang lalu, Hmm. saya ditelepon sama Hmm. istri teman saya. Dia kan tahu historikal saya. Dia bilang, Faruk, kata dia, nama asli saya bilangnya, aku Hmm. kirim kau di video. Coba kau nilai video ini. Bener Hmm. nggak yang dibilang orang ini, kata dia. Video Hmm. apakah? Udah kau simak aja lah, kata dia. Iya, Hmm. saya bilang. Ternyata yang dia kirim itu videonya Unirifa. Oh, Riva, ya. Iya, dia kirim sama saya video Unirifa ketika Unirifa debat.
Uni Rifa menceritakan isi Bible. Teman saya tanya, udah kau tonton videonya? Udah, saya bilang. Benar kata kata ustazah itu, kata dia. Benar. Memang begitu isi Bible. Iya, saya bilang. Cuman saya Loh. pikir dulu Uni Rifa mualaf. Oh, enggak, yang nanya, yang ngirim videonya Rifa tadi siapa? Teman, istri teman. Muslim. Dia Muslim. Oke, terus. Nah, jadi karena dia tahu cerita saya, terus Hmm. dia bilang, Faruk, kau punya aplikasi TikTok, kata dia. Hmm. Enggak. Karena dulu saya pikir TikTok itu nggak beres, kok. Oke. Enggak, saya bilang, kok download lah, kata dia. Saya bilang, enggak lah, itu banyak maksiat di situ, saya bilang. Enggak loh, di TikTok itu ada saudara Muslim kita, debat melawan orang-orang Kristen, kata dia. Bantu saudara Muslim kita di situ. Kau kan pernah cerita, katanya, bahwasanya kau dapat hidayah itu karena kau membaca Bible. Download lah, katanya, gabung kau di situ, katanya gitu. Iyalah, saya bilang, cuma iyanya saya itu supaya jangan berdebat aja sama dia. Oke. Cuman saya tetap tidak mau, tak percaya saya TikTok itu seperti itu. Takutnya saya ngelihat maksiat waktu itu kan. Hingga anak saya, si Faruk, lahir. Oke. Nah, lahir anak ketiga saya, si Faruk, ya, sebulan usianya dia itu, saya berpikir gini, apa yang ku buat untuk anakku ini, si Faruk ini? Tiba-tiba saya teringat, download TikTok. Nah, saya download lah TikTok di tempat saya kerja ini. Saya download TikTok, saya bikin namanya Bang Faruk Sianipar. Tapi saya tidak masuk langsung ke room debat. Belum ditunjukkan sama saya scroll debat. Hingga akhirnya saya lihat room debat pertama kali Tuan Raja Dolar. Raja siapa? Room Tuan Raja Dolar. Oh, terus? Ada namanya room Tuan Raja Dolar. Saya lihat, ini debat, pikir saya. Allah. Terus? Jadi saya nonton, tapi saya ikut debat. Oh. Saya ngomong-ngomong sendiri gitu loh. Hingga akhirnya gimana caranya ini? Biar aku ikut masuk ke dalam ini gitu loh. Aku membela imanku juga. Aku bisa counter ini. Isi Bible itu kan begini. Cuma saya nggak tahu kan. Terus saya masuk ke roomnya ZCC. Disitulah Bang Zulfikar. Ya. Nah, saya pertama kali masuk formal di tempat dia. Mereka tanya, saya bilang saya mualaf. Dia tanya, kenapa mualaf? Saya ceritakan gitu loh. Cuman saya nggak pernah dapat kesempatan debat di situ. Oh. Iya, karena pendatang baru kan dianggapkan. Terakhir saya masuk ke tempat room Raja Dolar, Bang Serat, dia sering buka room tapi tidur. Oh. Gitu loh. Saya udah ada di atas, dia tidur. Tiba-tiba naik Kristen. Pendeta pula. Gitu loh. Nggak ada yang lawan dia kan. Saya lawan dia. Oh. Gitu loh. Debatlah kami waktu itu cerita tentang perpuluhan. Oh. Nah, saya lawan dia, tiba-tiba penontonnya naik. Tapping orang di bawah, si Faruk bisa berdebat kan? Si Faruk bisa berdebat. Terakhir pendetanya mati kutu. Kan gitu. Terbangunlah Bang Sera kan. Kabur pendetanya. Terakhir teman-teman yang nonton itu cerita ke Bang Sera. Tadi itu si Faruk itu debat dia sama pendeta katanya. Nah setelah itu teman-teman itu mulai mengikuti saya. Ketika tapi saya belum buka formal debat kok. Karena waktu itu saya masih ambigu. Saya masih takut apa yang saya lakukan ini salah di hadapan Allah. Gitu loh. Teman-teman Kristen udah nyerang saya ini. Berupaya untuk memurtadkan saya. Datang misionaris itu memberikan ayat-ayat Bible, isi Bible. Sementara saya pun aku tahu ini. Mengarah kemana aku tahu ini. Hingga akhirnya kemana laku ini cerita, saya temui guru saya. Nah, saya datangi guru saya ceritakan sama dia, Ustaz, aku punya persoalan, saya bilang. Apa persoalanmu? Kata guru saya. Saya di media sosial TikTok, saya bilang. Saya diganggu sama teman-teman Kristen. Ditantang berdebat. Nabi Muhammad SAW difitnah. Dikatakan begini. Al-Quran itu dipelintir sama mereka, saya bilang. Terus bilang Ustaz saya, kau pernah cerita ke aku, Islam kau itu karena kau membaca Bible. Iya Ustaz. Memang benar itu, kau tahu setidaknya isi Bible mereka. Iya Ustaz, saya bilang. Dibilang Ustaz saya, ya lawan mereka sampai tidak ada lagi fitnah terhadap agama Allah ini setidaknya di tempat media sosialmu. Kata Ustaz saya, semangat saya kok. Udah dapat izin dari guru kan? Iya. Lawan mereka, kata dia. Baru saya buka komal. Nah, buka komal, banyak dulu teman-teman Kristen yang datang kan ngelawan. Mulai saya berdebat-debat ke mereka. Tahun berapa tuh? Setelah dapat izin dari guru. Tahun berapa tuh Bang? Tahun 2022 berarti? Iya, 2022, 2023 gitu lah Pak. Tahun itu. Masya Allah. Sekarang udah jadi ini ya, jadi apa orang sudah pada tahu nama Faruk Sianipar ya?
Iya, alhamdulillah. Oh, aduh, Masya Allah. Nah, jadi ya alhamdulillah saya senang sekali juga saya melihat Bang Faruk di apa namanya di TikTok ya berdebat dengan mereka ya alhamdulillah Bang Faruk ini berdebatnya dengan apa cara yang baik gitu ya. Artinya kita yang penting tidak boleh menghina sesembahan orang lain. Kita harus menggunakan dalil dari kitab mereka sendiri. Itu aja kan sebenarnya. Dan kita berdebat itu tujuannya adalah untuk mengajak mereka apa? Berpikir gitu, Bang ya. Iya. Alhamdulillah. Selama berdebat ada pengalaman menarik, Bang? Pengalaman menarik pernah saya diancam. Oh, sama? Jadi yang ngancam saya ini, nantang saya ini sebenarnya dia suaminya tetangga ayah saya. Oh, oke. Nah, jadi singkat ceritanya, Allah ketemu saya sama dia. Oh, oke. Terus? Nah, ketemu sama dia, saya pelototin dia, saya berharap jadi main sama dia. Hmm. Ternyata dia nggak berani kok. Cuman Oke. di kolom komentar aja, paling itulah pengalaman menariknya. Oke, ya. Yang paling baik sebenarnya kalau berdebat sih sebenarnya yang paling baik tatap muka ya, kalau bisa ya. Iya, betul. Kalau tatap muka ini kan orang tidak bisa main asal menista, menghina dan segala macam. Iya, betul. Dan juga kalau tatap muka kita bisa langsung buka-bukaan kitab gitu. Iya, Nah, itu yang saya setuju. saya, saya apa namanya dari yayasan memang tidak mengizinkan saya untuk berdebat di TikTok. Karena apa? Karena kita modelnya nih harus ilmiah. Ilmiah itu artinya harus ada dokumen yang bisa diperlihatkan gitu. Kalau cuman bicara-bicara aja itu kurang ilmiah. Tapi ya alhamdulillah ada Bang Faruk, ada Bang Zuma, ada Uniriva, ada teman-teman yang lain, Nandar, Kores dan sebagainya yang memang menghadang para penista agama Islam di TikTok gitu ya. Alhamdulillah, Bang Faruk sekarang berarti apa namanya sudah menjadi apologet gitu ya, Masya Allah ya. Nah, iya. Cuman bedanya kalau di TikTok kalau sedang berdebat pakai jenggot gitu ya. Iya. Alhamdulillah, Bang Faruk ada rencana apa gitu dalam waktu dekat gitu? Ya, insya Allah dalam waktu dekat ini saya akan mendirikan pondok pesantren gratis Masya Allah, Masya Allah, di mana tuh Bang? di Medan. Masya Allah, bersama apa? Dengan lembaga atau yayasan apa? Tidak, saya pribadi. Masya Allah. Jadi gini kok, saya akui ya sama teman-teman ya. Hmm, Ada keberkahan yang saya dapat ketika saya debat di TikTok ini dari hmm, supportnya teman-teman. hmm, Sudah berjalan 2 tahun lebih semenjak saya main TikTok ini. hmm. Ketika saya dapat begitu, saya punya TPA kok. Oke, Ya, jadi di TPA itu ada tujuh pendidik, ada 7 guru apa? tuh yang Guru. ngajar bahasa Inggris sama anak-anak bahasa Arab, Hmm, baru ada ngajar Iqra, hmm, tilawah Quran sama tahsin, hmm. termasuk belajar nahwu sorof. Masya Allah. Itu di TPA saya. Semua biaya itu ditanggung dari apa yang saya dapat ketika live di TikTok. Masya Allah, Masya Allah. Masih berjalan sampai sekarang? Alhamdulillah masih itu. Masya Allah. Dan Ah, wallahi saya tidak pernah minta donasi kepada siapapun. hmm, Saya berserah diri aja kepada Allah. Ya contoh Masya lah, Allah. saya dikasih poin kan, itu Hmm, poinnya saya kumpul-kumpul. Kadang saya tukarkan itu seminggu sekali atau sebulan sekali ketika memang hmm, TPA membutuhkan. Masya Allah. Jadi Ustadz yang ngajar saya Nausor ini menawarkan ke saya, Hmm, ada satu rumah di daerah Medan, itu hmm, tanah dan gedungnya itu diwakafkan. Masya Allah. Tapi mereka minta itu tempat digunakan untuk jalan Allah. Hmm, Jadi beliau mau mengatakan, gimana kalau kita bangun, kita masukkan, kita bikin rumah tahfiz di situ, sekelas pesantren, ya, di mana nanti pesantren itu kerjasama sama pihak sekolah. hmm, Nah, jadi anak-anak di situ belajar di situ setara dengan kelas anak SMA. Nanti hmm. ijazahnya dari sekolah, tapi kita Masya didik Allah. anak-anak itu supaya menjadi penghafal Quran. Masya Allah. Masya Nah, Allah. itulah proyek-proyek saya saat ini. Makanya dalam minggu ini saya jadi kalau jujur saya dapat di TikTok nggak akan cukup untuk nutupin itu. Karena saya tahu atas kemampuan, makanya saya memilih saya berdagang. Hmm. Saya sambil jualan kok, jualan parfum dan rencana nanti mau jualan baju. Insya Allah Oke, kalau ada keuntungannya memang di TikTok. kalau memang bisa menutupi itu, maka pesantrennya kita jadikan. Masya Allah. Enggak, maksudnya mau jualannya di TikTok. Iya di TikTok kok. Oke, keranjang kuning ya berarti ya.
nggak pakai keranjang kuning. Oh, nah Nah, terus? ketika debat nanti kalau misal orang teman-teman Kristennya turun, ada iklannya ada waktu sebentar, saya iklankan. Oke, 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 oke. Rencana mau saya bikin di Shopee, kata istri bikin di Shopee. Oke. Bang Faruk dan teman-teman di dekat sana, di Sumatera sana, nggak ada bikin yayasan. Nggak ada kok. Ini usul ya, ini usul dari saya ya. Kalau memang Bang Faruk punya rencana bikin pesantren dan ada orang yang mau mewakafkan tanah atau rumah, sebaiknya menggunakan yayasan, Bang. Ya, karena oke kalau di TikTok Bang Faruk kan menerima koin atau apa namanya lah, saweran gitu kan. Tapi kalau ada orang yang mau transfer, bagaimana caranya? Jangan pakai rekening pribadi, Bang. Harus dipisahkan nih, uang pribadi sama uang umat. Jadi saran saya, cari coba notaris di sana, tanya untuk membuat akta yayasan. Nah, yayasan ini nanti yang bisa menampung orang yang mau berdonasi, yang bisa digunakan untuk kegiatan keagamaan, Bang. Ini saran saya, ya, saran aja. Tapi saya nggak punya pengetahuan ke situ, Bu. Ngobrol saja, ngobrol sama teman-teman yang lain, ngobrol. Yang tahu Hmm. tentang yayasan. Atau nanti kita ngobrol setelah kita podcast juga boleh. Nanti saya informasi nanti ya. Cari teman-teman yang sepikiran dengan Bang Faruk, yang punya visi dan misi yang sama, beberapa orang, pembina, pembina paling tidak 3 orang, pengawas paling tidak 3 orang, ketua, sekretaris, bendahara 3 orang. Berarti minimal 9 orang sudah bisa bikin yayasan. Bahkan kalau cuman pembinanya cuma satu juga bisa, pengawas cuma satu juga bisa. Yang penting ada ketua, sekretaris, bendahara, 5 orang bisa jadi yayasan. Tapi cari orang yang visi dan misinya sama gitu, Bang. Ya, nanti cari notaris, tanya berapa gitu. Kalau bikin akte, sampai nanti bikin Kemenkumham, sampai dapat NPWP, baru bisa buka rekening bank. Nah, kalau Bang Faruk buka donasi supaya orang bisa bantu apa namanya proyeknya Bang Faruk, sebaiknya lewat yayasan, Bang. Gitu. Itu hanya saran saya aja. Itu Ya, pakai modal nggak? modalnya 10 juta yang harus disetor, tetapi tidak harus langsung disetor. Ya, hanya bikin surat pernyataan aja, itu udah cukup. Nanti di notaris ada, mereka lebih tahu lah. Ya, tidak perlu keluar uang. Yang keluar uang hanya untuk bikin aktenya saja. Untuk membeli Sebenarnya. aktenya, Nah, biaya akte macam-macam tergantung notaris dan daerahnya. Saya waktu bikin akte Yayasan Garda Mualaf Indonesia ini, saya diperkenalkan dengan seorang notaris ibu kota yang terkenal. Tetapi ketika mereka mendengar yayasan ini untuk mualaf, biaya aktenya digratiskan. Masya Allah. Ya, jadi yang penting Bang Faruk lillah, ya. Insya Allah nanti Allah buka jalan. Insya Allah. Ya. Oke, Bang Faruk, ada yang mau disampaikan kepada penonton channel Donditan, pesan-pesan gitu silakan. ya sedikit aja nih pesan yang Bang Faruk sampaikan ya buat penontonnya Kodonditan, ya teman-temannya. Keberuntungan kita di atas bumi ini, ya, itu ketika iman dan Islam masih ada dalam diri kita. Itu salah satu keberuntungan yang luar biasa. Ya, Allah takdirkan, ya, ada orang yang mualaf, ada orang yang lahir dari Islam. Tujuannya apa? Kalian tidak akan pernah tahu sakitnya lapar, kalau enaknya kenyang, nikmatnya kenyang, ketika kalian tidak pernah merasakan lapar. Kalian tidak akan pernah merasakan bahagianya sehat ketika kalian tidak pernah merasakan sakit. Dan kalian tidak akan pernah tahu nikmatnya beriman ketika kalian tidak pernah kafir. Tapi untuk itu kalian tak perlu jadi orang kafir. Tak perlu menjadi orang kafir. Itulah alasannya Allah hadirkan para mu'alaf yang pernah kafir. Cukuplah dari lisan para mu'alaf yang pernah kafir inilah yang menceritakan kepada kalian pedihnya menjadi orang kafir, bodohnya menjadi orang kafir. Benar kata Allah dalam surah Al-A'raf ayat 176 dan 179. Orang-orang mengingkari ayat-ayat Allah itu seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka yang memalingkan diri dari Al-Quran, itu mereka seperti guguk atau seperti anjing. Dan rasa itu pernah kami lalui dan kami bisa menceritakan kepada kalian. Dan insya Allah dengan itu, ya, dengan itu keimanan teman-teman itu semakin meningkat. Kan gitu, semakin terjaga keimanan saudara-saudara sekalian. Dan yang terakhir ini saya sampaikan, ya, Islam ini adalah ajaran seluruh para nabi. Betul. Ketika umat Islam menyerukan tentang Islam,
dan juga syariatnya, ya, menyuruhkan untuk bertuhan kepada Allah yang Esa. Seruan ini juga pernah dilontarkan oleh Musa. Seruan ini juga pernah dikatakan oleh Zakaria, Yahya, dan seluruh para nabi. Maka tak heran dalam surah Al-Baqarah ayat 132, sesungguhnya Ibrahim telah mewasiatkan kepada Ishak dan juga Yakub, ya, dan juga anak keturunannya. Apa wasiat yang disampaikan itu? Jangan kau mati kecuali dalam keadaan muslim. Betul. Musa dan seluruh para nabi selalu mewasiatkan jangan mati kecuali dalam keadaan muslim. Sementara ketika dulu saya Kristen, saya tidak dapatkan satu ayat pun di mana Yesus berkata jangan kau mati kecuali dalam keadaan Kristen. Bahkan Paulus tak pernah mewasiatkan jangan kau mati kecuali dalam keadaan Kristen. Saking bangganya kita menjadi umat Islam ini, ya, saya selalu menyampaikan kepada teman-teman, selama iman dan Islam masih ada dalam hatimu, dan kamu termasuk orang yang mengutamakan sholat dalam hidupmu, katakan pada dunia, kamu baik-baik saja. Meskipun pada saat itu kau merasakan himpitan ekonomi, berbagai macam masalah hidup, dan bahkan sakit. Saya pernah punya pengalaman ini, kok. Ini lupa terceritakan sama Koko. Jadi di awal saya dulu, kok, di awal keislaman saya, di awal saya menikah dulu, saya kena penyakit, kok. Penyakit apa? Saya nggak tahu sakitnya apa. Hingga akhirnya saya dioperasi. Saya kencingnya berdarah. Oh. Nah, jadi dicurigai saya gagal ginjal. Oh. Tapi di ginjal saya normal. Kalau udah saya rasakan sakit di di telur saya itu, kencing saya darah. Telur. Nah, hingga akhirnya saya dioperasi sama dokter. Katanya saya kena hidrokokel. Hidro apa? Hidrokokel. Hidrokokel itu jatuhnya cairan ke telur kita. Itu dibelah. Itu di awal Islam saya ketika saya menikah sama istri. Anak masih satu. Mau jalan anak dua. Di situ waktu saya mulai belajar lagi mendalami Islam. Ini kisah nyata, kok. Saya operasi kan di anestesi nih, kok. Tubuh saya di anestesi. Saya selesai operasi itu di jam 8:30 malam. Saya dikembalikan ke ruangan. Pada waktu itu medan gempa. Oh. Saya ada di lantai 5. Gempanya sangat besar. Itu gedung dong, ya? Saya bisa merasakannya. Saya baru operasi, lagi di anestesi. Semua orang lari. Tapi wallahi, kok, ini nyata. Dalam hati saya waktu itu ketika gempa, saya tidak takut kematian. Saya bilang kepada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, jika di sisa umurku ada ketentuanmu aku akan kembali ke belakang atau murtad, maka kematian hari ini lebih aku cintai daripada kehidupan. Masya Allah. Saya minta sama Allah, ya. Tapi jika memang di sisa umurku tak ada ketentuanmu aku akan kembali ke belakang atau murtad, kembalikanlah hidupku. Selamatkan aku dari gempa ini. Alhamdulillah. Tidak terjadi apa-apa sama saya, gitu loh. Karena apa? Islam ini bukan hanya sebatas keimanan. Islam ini bagi saya, setelah saya belajar bertahun-tahun, Islam ini bukan hanya sebatas keimanan, Islam ini bukan hanya sebatas keyakinan, tapi Islam ini kepastian. Islam ini kepastian. Jika kita menggunakan lisan kita, ditanya orang, kau masuk surga? Insya Allah. Tapi ketika kita mengutip perkataan Allah dalam Al-Quran, kita pasti masuk surga. Ketika kita mengutip perkataan Rasulullah SAW di dalam kitab hadis, kita pasti masuk surga. Bahkan di dalam iman Islam, surga itu bukan sesuatu yang luar biasa. Tidak ada umat Islam yang yang beribadah, hidup di atas bumi ini, bercita-cita masuk surga. Tidak. Itu masih level rendah, orang apa cita-cita yang level rendah. Tapi apa tujuan dari orang beriman? Tujuan dari orang beriman ialah bertemu dengan Tuhannya. Melihat wajah Allah. Melihat wajah Allah. Melihat wajah Allah. Iya, melihat wajah Allah. Itu tujuan, itu mimpi kami. Jadi ketika teman-teman Kristen berkata, apakah kalian masuk Islam? Orang Islam itu masuk surga? itu pertanyaan yang menggelitik bagi kami. Cemen ya. Itu cemen ya. Iya, pertanyaan cemen. Itu sesuatu yang murah bagi kami surga. Kenapa? Karena kami ditetapkan masuk ke dalam surga. Jadi begitu beruntungnya ketika iman dan Islam ya ada dalam diri kita, ya seibaratnya jelas kita bisa memisahkan mana hitam, mana putih. Kita berada memang di jalan yang benar karena apa? Ketika kita bersuara, apa yang kita sampaikan itu selaras dengan apa yang disampaikan oleh seluruh para nabi. Kita berdiri sama para seluruh para nabi. Dan orang-orang mengingkari kita, sejatinya dia telah mengingkari seruan dari seluruh para nabi. Begitu toh. Ya, Masya Allah, Masya Allah. Keren nih, Bang Farouk ya. Udah kayak Ustadz ini Masya Allah nih. Ustadz Farouk harusnya nih.
Nah, tapi ngomong-ngomong sekarang sholat Jumatnya udah 2 rakaat kan ya, bukan 6 rakaat lagi ya. Insya Allah, Insya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Bang Faruk, Masya Allah. Makasih banyak. Ini 1 jam setengah, iya 1 jam setengah ya. Wah, Alhamdulillah. Mudah-mudahan obrolan kita pada malam hari ini bisa memberikan banyak manfaat buat saudara-saudara kita ya, yang muslim ya. Amin. Mudah-mudahan semuanya kita dilindungi dan dirahmati Allah ya. Dan insya Allah kita Amin. dijadikan golongan manusia yang mengikuti apa yang sudah diturunkan Allah SWT melalui Rasulnya. Dan insya Allah kita juga Amin. dijadikan golongan manusia yang menjadi saksi keesaan Allah SWT ya. Terima kasih banyak Amin. Bang Faruk. Kita ketemu lagi insya Allah di lain waktu. Kita pamit ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.